Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genaldo Jaya dengan NIM 20190120063. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan bagian-bagian fungsi dari mesin bubut dan mesin milling. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mesin bubut? Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Mesin bubut sendiri merupakan suatu proses pemakan benda kerja yang sayatanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerakan potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut dengan gerakan umpat. Adapun beberapa cara pengerjaan dari mesin bubut yaitu membuat tirus, membuat eksentris, membuat alur, memotong benda, membubut ulir skrup, mengkartel, dan membubut profil. Kemudian, jelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. 2. Motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga adalah tuas handle. Adapun fungsi dari tuas atau handle ini adalah untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah putar spindle. Yang keempat ada tombol emergency stop. Secara umum, sebuah mesin bubut selalu dilengkapi dengan tombol emergency stop. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Yang kelima adalah kepala lepas atau tail lock. Kepala lepas ini berada dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Yang keenam ada eretan. Eretan ini ada 3 jenis. Yang pertama ada eretan alas. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri kanan. Yang kedua ada eretan lintang. Fungsi eretan lintang untuk mengatur tebal tipisnya pahatan. Yang ketiga ada eretan atas. Pada eretan atas terdapat rumah pahat yang menyertai yang mana memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Yang ketujuh ada dudukan pahat atau tool post. Adapun secara umum dudukan pahat atau tool post dibedakan menjadi 2 bagian. Atau yang pertama adalah standar tool post. Dudukan pos standar ini menggunakan ganjalan seperti pengatur ketinggian mata pahat. Yang kedua adalah adjustable tool post. Tool post jenis ini berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. 8. Ada pendingin atau selang coolant. Selang coolant ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembuatan terjadi. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Saya akan menjelaskan tentang langkah kerja membubut poros. Yang pertama adalah mempersiapkan mesin bubut dan peralatan pendukung lain yaitu jangka sorong dengan ketelitian minimal 0,05 mm, pahat bubut rata, cekam bor untuk kepala lepas, center bor, mata bor dengan diameter 6 dan 10,5 mm. Yang kedua, mencekam benda kerja sedemikian rupa agar dapat mengerjakan sisi kanan benda kerja sepanjang 24 mm untuk diameter 22 dan 29 mm.
Penjepitan benda kerja diupayakan senter atau tidak oleng dan harus mempertimbangkan jarak bebas terhadap gerakan pahat agar tidak menabrak cekam mesin bubut pada saat proses pengerjaan. Yang ketiga, memasang pahat bubut sedemikian rupa agar posisi ujung sisi sayat setinggi titik senter benda kerja dan pengaturan posisi eretan atas menyesuaikan agar ujung sisi sayat pahat bubut dapat menjangkau jarak pembubutan yang diinginkan, tetapi masih aman terhadap tabrakan dengan cekam mesin. Kemudian, periksa dan posisi tuas pengatur putaran sesuai hasil perhitungan RPM benda kerja, demikian juga tuas pengatur gerakan feeding mesin sesuai untuk memperoleh kualitas permukaan yang diinginkan. Proses yang kelima, melakukan pembubutan muka sebaiknya cukup dilakukan dalam satu kali penyayatan saja sampai permukaan yang rata. Penyayatan dapat dilakukan secara manual maupun dengan penggerakan eretan atas secara otomatis. Kemudian melakukan pembubutan rata untuk mata pahat diameter 29 mili dengan panjang 24 ditambah 2 mm. Apa yang dimaksud mesin milling? Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan bergerak melakukan langkah pemakan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari mesin kerja, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada mesin kerja. Pada proses milling terdapat 3 golongan utama, yaitu yang pertama adalah face milling. Proses pemotongan terjadi pada sudut material setelah milling cutter. Ini berguna untuk memotong lapisan yang rata pada material atau media kerja yang memotong rongga yang datar dan dalam. Yang kedua ada peripheral milling. Pemotongan ini berlangsung dalam lingkar dari cutter ini agar bagian silang yang terpotong akan terpotong sesuai dengan bentuk pisau pemotongan. Peripheral milling sangat cocok memotong slot yang dalam dan juga benang. Yang ketiga ada freeze jerry atau end freeze. Pisau pada proses freeze jerry biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus permukaan benda kerja. Pisau dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan menyudut. Gigi potong pada pisau terletak pada selubung pisau dan ujung badan pisau. Jelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Pertama ada base atau alas mesin. Alas mesin menjadi bagian yang paling bawah. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai fondasi atas mesin milling. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan coolant yang tidak dipergunakan lagi. Bagian ini juga menjadi beban untuk menopang mesin. Jadi harus tahan dengan tekanan tinggi. Yang kedua ada badan atau kolom mesin. Bagian badan atau kolom mesin ini mempunyai ciri khas berbentuk seperti ekor burung dalam posisi tegak. Posisi badan mesin sangat kokoh dan tegak. Salah satu dari fungsi bagian ini yaitu sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel. Lalu dijadikan sebagai dudukan sekaligus rumah atas roda gigi badan mesin ini juga menjadi suatu patokan atau sumbu utama. Kemudian ada lutut atau kni. Pada lutut ini terdapat beberapa roda yang berfungsi untuk mengatur suatu gerakan secara otomatis. Entah itu gerakan ke arah kiri, kanan, mundur ataupun maju. Selain itu, di bagian lutut juga bisa dikunci menggunakan kolom supaya lebih kokoh. Saat alat sedang digunakan, proses pengfriesan berlangsung. Yang keempat ada sadel. Untuk bagian ini terletak di antara meja dan lutut. Salam ini mempunyai bentuk persegi dan juga terbuat dari material besi yang dicor. Sadel ini bisa digerakkan melintang untuk hampir mendekati bagian kolom mesin. Yang kelima ada meja mesin. Meja mesin berfungsi untuk meja mesin berbentuk persegi panjang, mempunyai alur dengan bentuk T. Khusus untuk mesin fries yang universal, meja digeser dapat 45 derajat. Meja ini mempunyai fungsi utama untuk mengikat benda selama proses pemfriesan. Yang keenam ada lengan atau arm.
Letak dari lengan ini di bagian atas dari kolom mesin, baik pada mesin Fries yang universal maupun horizontal. Pada bagian bawah terdapat alur dengan bentuk ekor burung ujungnya. Alur tersebut berpasangan dengan spindle. Ya, kemudian ada spindle. Spindle menjadi bagian yang paling penting di dalam mesin Fries. Fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus sebagai tempat abor yang pada mesin Fries horizontal. Kemudian arbor. Bagian arbor ini mempunyai fungsi untuk eksistensi atas spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau Fries, serta dapat berputar searah dari pemakan alat potong. Arbor ini pada dasarnya menjadi tempat kedudukan atau atas pisau Fries. Bagian satu ini juga dipasangkan dengan spindle, jadi saat spindle berputar maka arbor ini turun berputar. Arbor support atau arbor pendukung. Untuk arbor support dan arbor pendukung mempunyai fungsi. Selain itu, support arbor juga berpasangan dengan lubang dan lengan mesin. 10. Milling head. Milling head terletak di bagian paling atas untuk mesin Fries vertikal. Milling head ini terdiri dari motor penggerak spindle dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. Kemudian ada ram. Ram merupakan bagian pada lengan yang menjorok untuk mesin Fries jenis vertikal di ujung, dan ini mempunyai hubungan langsung dengan kolom mesin. Kemudian ada motor penggerak. Motor penggerak mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik. Kemudian ada handle. Pada bagian handle mempunyai fungsi untuk menggerakkan meja mesin dengan manual, baik untuk bergerak secara vertikal maupun horizontal. Kemudian ada pisau Fries. Pisau Fries ini mempunyai berbagai macam jenis, mulai dari 1 hingga 4 atau 10 gigi. Semakin banyak gigi, maka semakin cepat pula proses penyayatan benda. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling. Yang pertama, mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dan benda kerja. Kemudian mengukur benda kerja dengan menggunakan kaliper dan menghaluskan sedikit permukaan dengan menggunakan kikir. Kemudian mengatur putar spindle yang sesuai dengan jenis benda kerja. Menempatkan benda kerja yang akan di-Fries pada meja kerja. Kemudian mencari titik permukaan titik nol, dan kemudian melakukan pemakanan untuk masing-masing sisi. Saat pemakanan dilakukan, mata pahat dan bekerja diberi pendingin sehingga benda kerja tidak mengeluarkan asap. Yang kemudian mengatur ketebalan pemakan, mencatat waktu yang diperlukan untuk 1 kali pemakanan, dan mencatat keadaan akhir benda kerja.